Tema sinetron ini ya. Adakah hatimu terluka? Kalau ibu-ibu bisa menjawab semuanya, sebenarnya udah bisa kita pulang. Ada dan tidak ada. Itu aja jawabnya kan? Pulanglah kita. Tapi kita mau lihat jawaban dari firman Tuhan. Ya, bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan ada dalam Mazmur pasal 147. Kalau di sana hanya ayat 3, maka kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama dengan judulnya, judul perikopnya. Ibu-ibu baca ayat yang genap, tapi di ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Sama-sama. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mempelajari dari tema ini, kita mau belajar dari apa pandangan para ahli teologi tentang latar belakang dari Mazmur pasal 147 ini. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mereka-reka kira-kira apa maksudnya dari ayat yang ketiga. Nah, latar belakang perikop ini menurut para ahli ini adalah pengalaman bangsa Israel yang sangat kompleks selama mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Harus meninggalkan kota Yerusalem yang sangat mereka cintai. Harus kehilangan rumah, harus kehilangan tempat tinggal, dan mereka dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dan yang paling menyedihkan bagi mereka sampai menimbulkan luka yang dalam di dalam hati mereka, itu adalah ketika mereka ada di pembuangan di Babel, tentu mereka tidak lagi punya bait Allah, tempat mereka beribadah sebagaimana yang biasa mereka lakukan ketika mereka ada di Yerusalem. Itu yang membuat kepedihan mereka yang amat dalam. Tidak mungkin di Babel ada bait Allah, karena di Babel itu adalah penyembahan berhala. Jadi itu yang membuat mereka sangat bersedih hati, sangat menyakitkan bagi mereka. Karena kalau biasanya bagi bangsa Israel itu ada seperti pesta peringatan tahunan, ya, Pentakosta. Itu bangsa Israel yang sudah berpindah ke negara-negara lain pun itu akan pulang ke Yerusalem, ya, untuk bisa merayakannya secara bersama-sama. Jadi kalau ibu-ibu misalnya ingat waktu Tuhan Yesus marah, bait Allah itu atau pelataran bait Allah itu dibuat untuk menjadi tukar uang, itu adalah pada pesta itu. Karena dari semua orang yang sudah merantau, mereka punya mata uang masing-masing. Dan harus ditukar menjadi mata uang yang berlaku di Yerusalem. Sementara para yang bertugas di bait Allah, mereka membuat harga penukaran uang dari semua mata uang yang ada itu sangat tinggi. Bahkan dibuatlah di situ jual semua binatang-binatang termasuk burung. Untuk apa? Untuk memberikan korban. Tapi harga-harga itu pun di luar kemampuan. Itu membuat Yesus sangat marah pada waktu itu, ya. Jadi tidak ada lagi tempat ibadah bagi mereka di Babel. Makanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau masih ada tempat bagi kita beribadah, apakah itu ibadah minggu, apakah itu ibadah seperti ini, tolonglah supaya diprioritaskan.
Ada masanya, ada waktunya kita tidak bisa lagi beribadah. Kita cari-cari pun tempat ibadah gak ada. Kita cari-cari pun tempat untuk bisa, aduh rohaniku ini udah kosong kali. Gak ada lagi tempatnya. Dan ingat, mereka di pembuangan itu bukan setahun 10 tahun, 70 tahun. Kalau dihitung kira-kira 2 generasi lah itu ya. Bahkan mungkin yang diangkut ke pembuangan itu mungkin sudah mati. Gak bisa pulang lagi ke Yerusalem. Gak bisa lagi menikmati peribadahan yang seharusnya mereka bisa rasakan yang selama ini. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kondisi mereka pada waktu itu yang membuat atau yang mengakibatkan dalam ayat 3 itu, ia menyembuhkan orang-orang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi di pasal 147 ini ditulis itu setelah mereka kembali ke Yerusalem. Setelah masa pembuangan selesai. Itulah kemudian yang mereka nikmati. Bahwa ia membangun Yerusalem, memulihkan orang-orang yang patah hati ataupun orang-orang yang terluka. Paling tidak kita sudah tahu sedikit gambarannya, latar belakang dari Mazmur pasal 143. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Mazmur 137, di situ kemudian kita bisa melihat gambaran kesedihan dari bangsa Israel ketika mereka ada di Babel. Dikatakan di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Sion tentunya Yerusalem, tempat ibadah, ya. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara, bahkan mereka mengalami tekanan atau pembulian lah ya, kalau di sini ya, cemooh, nyanyikanlah nyanyian sukacita dari Tuhanmu ketika mereka ada di Babel. Sampai mereka katakan, di tepi sungai-sungai Babel di sanalah kita duduk sambil menangis apabila mereka mengingat Sion itu, tempat mereka beribadah, tempat mereka memuji Tuhan, tempat mereka bisa berdoa, tempat mereka bisa berpesta rohani. Nah sekarang ketika mereka ada di Babel, justru mereka diejek, dicemooh. Cobalah nyanyikan nyanyian sukacitamu di Sion, nyanyian Sion itu. Nyanyikan di sini. Bagaimanakah kami bisa bernyanyi di negeri asing, di tengah-tengah kerajaan penyembah berhala? Jadi itu sebabnya saya ingatkan tadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tolonglah prioritaskan kebutuhan rohani kita merupakan kebutuhan yang utama dari kebutuhan apapun dalam hidup ini. Saudara, itu merupakan ungkapan kerinduan dari bangsa Israel, sekaligus ungkapan kemarahan kepada orang-orang Babel yang menyiksa mereka, dikatakan memperdengarkannya, dan orang-orang yang menyiksa. Jadi mereka di sana bukan aman-aman saja. Mereka bahkan diperlakukan seperti budak. Dari Mazmur 137 ini kita melihat bahwa mereka pun dianiaya. Jadi di pembuangan itu tidak aman-aman saja. Kondisi fisik, mental, psikis bangsa Israel memang sedang tidak baik-baik saja ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Itu ungkapannya. Dan sekali lagi itu bukan dalam jangka waktu yang pendek. 70 tahun mereka harus mengalami itu. Kira-kira ibu-ibu, kalau kita disuruh pindah sekarang dari rumah kita, disuruh pindah dari kota kita ke kota yang baru, yang tidak menjanjikan apapun. Siap nggak ini semuanya?
Siap tidak siap, bangsa Israel harus siap. Nggak ada alasan apapun. Kitanya yang terlalu cengeng sekarang jadi anak-anak Tuhan ini. Ya, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit kasih alasan. Aduh maaf lah ya Bu, saya nggak bisa hadir. Ada gerimis. Kepalaku agak pusing. Agak malas aku. Urusan anak dan yang lain-lain. Banyak kali. Kalau misalnya alasan itu kita berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, berani nggak kita menyatakan alasan-alasan itu? Seringkali itu yang membuat kita sebetulnya tidak maju-maju di dalam Tuhan. Kondisi dari pertama terima Yesus sampai hari ini itu biasa-biasa saja. Tidak ada sedikit pun kemajuan atau ada kemajuan tapi lambat kemajuannya. Tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, patah hati itu sabar. Tapi bukan sabar begitu ya, SHABAR. Ya, artinya apa itu? Hancur, pecah, menggambarkan kehancuran hati dalam hal percintaan, kehidupan, kehilangan harapan, bahkan rasa takut dan segala bentuk emosional lainnya. Itulah arti dalam bahasa Ibrani kata patah hati di ayat yang ketiga itu. Dan kemudian terluka itu merujuk pada luka fisik, luka emosional, dan luka spiritual. Jadi kalau kita gambarkan sekarang bangsa Israel itu kondisinya ketika mereka ada di Babel, sebelum Mazmur 143 ini ditulis, mereka secara mental, secara psikis, secara fisik, secara spiritual mengalami gangguan yang sangat hebat. Mengalami trauma yang dalam oleh karena situasi yang mereka hadapi. Jadi nggak sama seperti kita, ya, lagi aman-aman saja. Aman-aman saja. Kalau aman-aman pun ya tetap seperti yang tadi ya. Pasti banyaklah malas-malasnya. Kalau nggak malas-malas ini Bu Maria ini setiap hari Selasa ini udah full ini. Dulu udah sampai 100-an, 120. Saya nggak tahu kemana orang-orangnya. Saya pernah jumpa, kalau ibu-ibu, nggak tahu ibu itu datang nggak ya, tapi udah lama nggak datang. Ibu-ibu yang sakit kanker di ujung Darussalam ini, pas lampu merah itu rumahnya. Saya pernah sport pagi, jumpa sama Inang itu, saya tanya, Inang kan pernah ya di persekutuan Ibu Maria? Oh iya, waktu itu saya lagi jalani kemo dan yang lain-lain. Loh, kenapa sekarang nggak kesana lagi Inang? Iya banyak kali kesibukanku, aku harus ini. Udah sehat, banyak kali kesibukanku. Enak aja kita menjawab ya. Nanti jangan sempat disentil sama Tuhan Yesus. Sentil sikit aja, gak mampu kita. Gak mampu kita, sikit aja disentil. Gak akan mampu kita bertahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian patah hati itu ada 3 dikatakan di sana. Saya coba membacanya. Yang pertama itu hilang keberanian. Biasanya orang-orang yang patah hati kan gitu ya, gak punya keberanian untuk maju. Udahlah Inang aja lah dulu, gak usah lah aku dulu pergi. Ya. Yang kedua, hilang kemauan, tidak mau lagi berusaha. Sampai di sinilah. Yang ketiga, itu kecewa berat karena harapannya gagal. Tidak tercapai apa yang diharapkan. Jadi sekali lagi kondisi mental, psikis, spiritual mereka pada waktu sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita masalahnya kalau kita terluka hati kita, terluka hati itu penyebabnya banyak. Bisa karena kata-kata kasar mertua yang melekat sampai hari ini. Belum bisa hilang Kak, ingat kali aku mertua aku bilang begini-begini. Ini udah anak Tuhan loh, ini udah pelayan ya, masih bilang begitu ya. Sakit kali hatiku, ngomongnya kasar.
Mertua ngomong sama menantunya, atau menantu yang mertua-mertua ini kata kasar dari menantunya. Enak kali lah mama ini ya, terus-terus tiap bulan harus disupport ya. Sudah terluka hatinya. Kata-kata kasar dari anak-anak, apalagi mungkin yang menyakitkan bagi ibu-ibu yang masih punya suami, kalau suaminya mengeluarkan kata-kata yang kasar ya, pasti sangat menyakitkan. Dan kalau kita sesama anak-anak Tuhan, sesama pelayan-pelayan ini pun masih menggunakan kata-kata kasar yang tidak membangun, pernah nggak kita mencoba menyadari kalau orang lain mungkin tidak terluka seperti yang dimaksudkan, tapi sudah mengalami ketersinggungan yang dalam. Kalau dia udah nggak datang lagi, cobalah pikir-pikir apa yang pernah kuucapkan sama Inang ini ya. Makanya dia nggak datang. Itu perlu dievaluasi juga. Jadi supaya balik lagi lah kembali. Nah, kalau kita melihat penyebab patah hati, ibu-ibu kalau kita baca Mazmur pasal 77, itu yang menulis itu adalah Asaf. Mazmur Asaf pada pasal 77. Nah, di situ Asaf ini juga, tapi dia tidak sedang menggambarkan bahwa dia punya persoalan karena orang lain ya, tapi ini persoalan karena dia merasa dalam kesusahannya Tuhan tidak lagi menolong seperti biasanya. Dia katakan dalam Mazmur 77 ayat 2, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan. Ya, jiwaku sampai pada kondisi jiwanya enggan untuk dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah lesuhlah semangatku. Ya, tadi ada kata jiwaku enggan dihiburkan. Yang kedua dikatakan lemah lesu semangatku. Sampai kepada kesimpulan ayat yang ke-11 dikatakan, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Itu kondisinya. Padahal Asaf ini adalah dari suku Lewi. Masih ingat ibu-ibu ya, 12 suku bangsa Israel, satu suku Lewi ini dipilih untuk melayani Tuhan di bait Allah. Dan Asaf ini dia merupakan pemain musik, seorang ahli musik yang melayani di bait Allah sebagai suku Lewi. Apa maksudnya? Jangan merasa para pelayan tidak pernah mengalami hatinya terluka. Asaf mengalaminya. Tapi kalau kita baca kemudian dari ayat 12 sampai ayat 21, ketika Asaf datang kepada Tuhan, dia mengalami pemulihan dan penyembuhan yang luar biasa. Saudara, mungkin kita punya pergumulan pribadi yang menurut kita itu nggak apa-apa. Ibu-ibu jangan merasa kalau ada rasa sakit hati, kemudian sampai terluka, sampai patah hati, katanya tadi nggak punya harapan lagi untuk bangkit, nggak punya kemauan lagi untuk maju. Jangan merasa udahlah nggak apa-apa, nanti selesai sendirinya itu. Jangan. Harus diselesaikan. Jangan kata-kata mertua yang begitu menyakiti hati kita dan yang terluka sampai hari ini. Atau kata-kata menantu, kata-kata suami, kata-kata anak-anak kita pertahankan. Sementara kita menaikkan pujian, penyembahan yang luar biasa. Hati sedang dalam keadaan terluka. Mungkinkah itu layak di hadapan Tuhan? Kita harus bisa selesaikan itu. Bahkan dalam pelayanan yang lain, kalau kita mengingat Nabi Elia, apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Dia sudah mengalahkan 450 nabi.
Dia cuma seorang diri melawan 450 nabi Baal. Tapi kemudian Isabel datang mengancam. Jangan katakan aku Isabel, kalau hari ini juga engkau tidak mati seperti nabi-nabi Baal yang sudah mati. Dia ketakutan luar biasa. Dia katakan sama Tuhan, biarlah aku mati. Itu mengatakan keputusasaan atau enggak sih? Biarlah aku mati. Sampai Nabi Elia itu menyatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saya coba ya. 1 Raja-Raja pasal 19 dikatakan begini ya. 2 kali dia menyatakan. Ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 14 diulangi lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel dan selanjutnya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dalam ayat yang keempat pasal 19 4b, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sudah dalam kondisi hampir putus asa. Kemudian Tuhan datang melawat dia. Sekelas nabi loh ibu-ibu. Kalau tadi si Asap sekelas pemain musik, ya pelayan lah itu kayak kita ya. Pakai itu MC, liturgos, ya, apakah itu pemain musik seperti Darwin, apakah itu singersnya tadi. Tapi Elia pun mengalami. Jadi gak usah heran kalau kita juga mengalami itu. Tapi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menyelesaikannya. Supaya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan kita yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan ini bukan hanya kegiatan belaka. Karena pada waktunya nanti akan diuji semua pekerjaan yang kita kerjakan ini. Kalau terbakarnya semua, untuk apa kita jalani? Gitu ya. Kalau terbakarnya semua, untuk apa kita kerjakan? Habis tenaga, habis waktu, habis hepeng. Habis apa lagi? Habis bedak, habis lipstik, habis yang lain-lain. Nah karena itu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, bagaimana kita belajar, bagaimana bangsa Israel ini dipulihkan dari kondisi hatinya terluka, dan sekaligus bagaimana kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sekali lagi saya ingatkan, Mazmur 147 ini ditulis setelah mereka pulang dari pembuangan. Kalau belum pulang tentu mereka belum menikmati, kan gitu ya. Tapi mereka sudah pulang, sehingga orang-orang yang menuliskan ini pengalaman mereka setelah mereka kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 6, tadi udah kita baca ya. Nah yang mau saya minta kita perhatikan, di dalam setiap kata, di awal kata, di ayat-ayat yang kita baca ini, ayat 2 misalnya, Tuhan membangun. Ayat 3, Ia menyembuhkan. Ayat 4, Ia menentukan. Ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan untuk menyembuhkan sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Kita harus percaya itu, bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita dari kondisi hati yang terluka, dari patah hati tadi, ya. Kalau di Mazmur 134 yang dibaca tadi, di situ dikatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dekat. Di sini bukan dekat, tapi Tuhan memulihkan. Bahkan dikatakan di sana tadi Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu satu ayat 9 atau ayat 8, lupa saya. Mazmur 134 tadi. Tapi kalau kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan
yang berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan itu. Kenapa saya katakan sesuai dengan janjinya? Dalam Yeremia pasal 25 ayat 11, di situ dinyatakan bahwa bangsa Israel akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan pada pasal 29 ayat 10 di situ dikatakan setelah 70 tahun nanti Tuhan akan membawa mereka pulang ke Yerusalem, ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dibuktikan dalam Esra pasal 1, ibu-ibu, siapa yang membawa mereka pulang? Siapa yang memerintahkan mereka pulang? Raja Persia, Raja Kores yang tidak mengenal Allahnya Israel, penyembah berhala, bahkan sekaligus dia raja yang mau disembah oleh rakyatnya. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dia sendiri yang bertindak. Masalahnya, percaya enggak kita? Tahu emak, songon-songoni mana manguluon? Nah, sering kita gitu ya. Itu jangan lagi lah keluar dari anak-anak Tuhan ya. Songon-songoni nama manguluon, ikut aja lah air yang mengalir. Kayaknya nggak cocok lagi lah kalau kita udah anak-anak Tuhan, udah belajar banyak firman Tuhan, masih punya pandangan dan konsep-konsep yang seperti itu. Sejauh mana kita meletakkan iman kita itu pada dasar yang benar? Sejauh mana pengenalan kita akan Kristus Tuhan yang kita katakan sudah mati untuk kita, sudah disalibkan, mencurahkan darahnya, memberikan hidupnya, dan berkuasa mengalahkan kematian, bangkit dari kematian. Sejauh mana kita percaya? Jangan cuma lip service doang, harus kita buktikan. Kalau ibu-ibu misalnya dikasih waktu merenung sampai hari ini, dikasih kesempatan ada dalam persekutuan Ibu Maria ini, kira-kira apa sih kata-kata yang keluar dari kita? Apa yang mau kita bilang sama Tuhan hari ini kita ada di sini? Pasti kan bersyukur kan? Artinya apa? Semua persoalan itu bisa terlewatkan. Bukan karena gagah dan kuat kita. Tapi kalau terlewatkan pun itu dengan hati yang penuh dengan tanda tanya dan keraguan kepada Tuhan. Yang rugi siapa? Ya kan? Rugi kali kita. Kalau menjalani hidup ini seperti terpaksa. Ya kemana lagi lah aku pergi. Kalau aku gak datang ke persekutuan Ibu Maria aku gak bisa kuat. Waduh bahaya kita ini. Tidak pernah dan belum terselesaikan masalah-masalah yang menyebabkan hati kita menjadi terluka. Ibu-ibu, tolong kalau ada segera diselesaikan. Mungkin ini kesaksian saya aja ya, di KTB sebenarnya saya udah saksikan. Saya ini termasuk anak yang, apa itu namanya ya? Anak yang tidak diharapkanlah untuk bisa maju. Artinya ini anak yang diharapkan bisa mendukung abang-abangnya untuk sekolah. Dan saya ini diharapkan membantu orang tua untuk mencari dananya, kira-kira gitu. Ya, 3 di atas saya itu setelah mereka di Medan ini, saya masih SMP lah waktu itu ya. Orang tua saya kerja di kebun, kemudian mama saya adalah usaha-usahanya ya. Tapi kalau udah 3 dapur di Medan kan pasti biayanya banyak gitu ya. Nah saya tadinya sebenarnya pengennya dokter gigi. Tapi dalam kondisi seperti itu nggak mungkin. Jadi kerja saya itu memasak nasi babi. Pulang sekolah cari bahasa Bataknya itu daun ubi rambat itu andor, cari keladi, pulang sekolah ini langsung cari. Sampai rumah potong, masak. Kemudian saya juga yang menghantar ke tempat, karena nggak boleh kan di dekat-dekat rumah ya. Hampir dekat sungai sana lah itu. Kemudian nanti kalau udah dijual, saya nggak dapat apa-apa.
Uangnya dikasihlah sama abang-abang dan kakak saya ini. Sedih gak sih? Saya sering menangis di Habunian. Nah itu ya. Dan itu terus berlanjut. Sampai kemudian saya masuklah jadinya ke perawat gigi. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, saya pulang, saya dudukkan orang tua saya. Saya cerita kepada mereka. Bapak, mama, sebetulnya aku merasa selama ini bahwa aku ini anak tiri kalian. Itu yang kurasakan. Saya melihat kalian gak adil dengan saya. Pagi harus bangun, membantu mereka masak dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kemudian panjang lebarlah pengakuan mereka, kami yang bertiga ini, akhirnya mereka nangis. Mereka minta maaf. Ini jadi saya ingat lagi ya, jadi agak sedih melihat pertemuan itu. Nangis, pelukanlah kami dan mereka bilang, maafkan kami. Inilah kondisi yang memaksa sehingga kamu menjadi seperti ini. Tapi bagian itulah kemudian yang bisa membentuk saya. Dari yang introvert luar biasa, menangis selalu di Habunian. Tapi kemudian bisa Tuhan izinkan sekarang ada di hadapan ibu-ibu. Maksud saya apa? Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa. Apa aja yang dipulihkan Tuhan untuk bangsa Israel. Kalau kita lihat tadi di ayat yang kedua itu, Tuhan membangun Yerusalem. Artinya Tuhan memulihkan Israel sebagai bangsa. Apa yang dipulihkan? Tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nehemia dikasih beban oleh Tuhan sedemikian rupa untuk membangun tembok itu. Kemudian bait Allah yang sudah hancur, Yerubabel dan Yesua dalam masa Esra dituliskan, itu dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Dan kemudian mereka pulang, rumah-rumah yang sudah hancur tadi, kemudian mereka bisa bangun kembali. Meskipun dalam kitab Hagai, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dalam kitab Hagai. Kenapa? Karena bangsa Israel bilang, nantilah belakangan bait Allah ini dibangun. Ya. Kemudian Tuhan bilang, rumah-rumah kalian sudah kamu bangun, kamu papani dengan baik. Tapi bait Allah kalian biarkan sedemikian rupa. Akhirnya Tuhan menahan berkat untuk tidak turun kepada bangsa Israel. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang tidak bisa? Kemudian dikatakan ayat yang kedua B, orang-orang Israel yang tercerai berai. Karena pada waktu itu ada juga orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu tinggalnya itu di Israel. Ya, tinggal di Yerusalem. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab Nehemia, dalam kitab Nehemia, ya, dikatakan di sini. Saya baca Nehemia 1 ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku berada di Puri Susan. Jadi pada waktu itu Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja di Persia. Kemudian ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka, ini dia, tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, berarti ada ya yang tinggal ya, tidak semua diangkut. Ada dalam kesukaran besar, itu kondisinya. Yang tinggal itu pun karena semuanya sudah hancur, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar itu, apa yang dilakukannya? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, aku menangis. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Dan dalam pasal-pasal selanjutnya kalau kita perhatikan, 56 hari cuman tembok Yerusalem bisa terbangun. Jadi saudara, baik orang yang tinggal maupun orang yang dibawa, itu semua mereka sudah tercerai berai.
Tapi apa katanya di dalam ayat yang kita baca tadi? Orang-orang Israel yang tercerai-berai dikumpulkan oleh Tuhan. Pemulihannya terjadi kepada seluruh orang Israel. Kemudian ayat yang keempat. Apa? Siapa yang dipulihkan? Orang-orang yang patah hati dan yang hatinya terluka. Dipulihkan oleh Tuhan. Jadi bukan orang-orang yang hatinya terluka saja yang dipulihkan. Tapi Israel sebagai bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan iya Tuhan membangun Israel. Dan juga di dalam ayat 6 Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa pergumulanmu yang menyebabkan hati ibu-ibu terluka? Apa yang menyebabkan hatinya sampai terluka? Dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa tetap belajar mengevaluasi diri. Saya yakin seyakin-yakinnya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tidak ada satupun orang yang sudah diselamatkan itu tidak berbuat apa-apa. Jelas sekali Matius 28 mengatakan apa? Pergilah. Siapa yang pergi itu? 12 murid. Kita ini muridnya enggak? Kalau mau menjadi murid betulan, belajarlah dalam kelompok pemuritan. Jangan malas ibu-ibu. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang bisa kita dapat kalau kita ada dalam kelompok pemuritan. Kalau di sini kan ini kan cuman mendengar. Tidak ada diskusi, dikasih kesempatan. Tapi kalau dalam kelompok pemuritan, kita sendiri bisa mengenal siapa Tuhan. Kita mengenal siapakah diri kita. Kita tahu apa yang Tuhan harapkan dari kita untuk kita bisa maju. Jadi kalau luka hati kita itu kemudian menghalangi kemajuan kualitas rohani kita. Menghalangi kesempatan untuk bisa maju lebih dalam. Lebih luas lagi mengerjakan pelayanan Tuhan. Yang rugi siapa? Saya selalu ingatkan ibu-ibu, kita nggak tahu kapan lonceng berbunyi. Jangan merasa aku masih muda. Kemarin itu ada ibu-ibu siapa itu ya, itu dari Mak Oca, dari anaknya Ibu Pasaribu kasih yang meninggal, ibu-ibu kanker payudara umur 41 tahun masih. Gak tahu kita kapan lonceng. Kalau tahu nanti Betty kamu meninggal umur 70 ya. Berarti 6 tahun lagi lah kesempatanku, kan gitu kan. Masalahnya gak tahu entah besoknya. Entah nanti malamnya. Terus nanti waktu dalam pengadilan Tuhan, kira-kira apa yang mau kita bisa jawab? Apa yang kau kerjakan selama di dunia sebagai anak Tuhan? Ada nggak sih pengadilan orang-orang percaya? Ada. Semua harus dipertanggungjawabkan. Udahlah, kalau yang dunia-dunia ini, ayolah cepat-cepat bergerak untuk tidak kembali kepada hal-hal yang tidak membangun kita, ya. Kalau kita tidak merasa luka hati, patah hati, itu menjadi penghalang bagi kita untuk maju, salah besar. Pasti. Kalau nggak bisa sendiri, boleh kok, ya, minta hamba Tuhan, ayolah Kak, ayolah Pak, doakanlah aku Pak. Aku kok kayaknya sih stagnan aku, di sini-sini aja. Udahlah yang penting aku masuk surga. Saya kadang-kadang bingung juga ya, masalahnya kalau orang yang sudah jadi warga kerajaan surga itu kan harus berkarya ya. Kalau enggak berkarya itu memang betul dia ahli waris kerajaan surga atau enggak ya?
Nggak tahu juga kita bilangnya. Dia udah anak Tuhan kok. Saya nggak berani lah menyatakan saya anak Tuhan kalau kita nggak bisa lihat buahnya. Karena firman Tuhan kan menyatakan dari pohonnya, iya harus ada kan. Dan saya selalu mengingatkan, iman bukan bicara soal perasaan. Iman berbicara tentang prinsip dasar firman Tuhan yang kuat, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan hati yang terluka. Yang kedua, dari pasal 147, kita tidak baca tadi semua ayatnya dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ibu-ibu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ini gambaran orang yang sombong ini. Ya. Makanya katanya Tuhan gak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan gak suka kepada kaki laki-laki yang merasa cukup kuat, mampu. Itu bicara soal kesombongan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sama seperti Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 7 apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan ayat 11 luar biasa loh ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi kita berharap kepada kemurahan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada kuasa Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan. Itu Tuhan yang mau menggambarkan kerendahan hati kita untuk menyatakan, aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku tidak bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Aku tidak bisa menyelesaikan pergumulanku sendiri. Aku tidak bisa menyelesaikan luka hati yang terjadi, yang sudah berpuluh-puluh tahun berlalu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Seringkali kita merasa mampu untuk menyelesaikan. Seringkali kita merasa bisa, atau kita dalam posisi seperti yang saya katakan tadi, udahlah gak apa-apa, nanti hilang sendirinya itu. Ibu-ibu ternyata gak hilang. Awas, hati-hati. Kita semakin terperosok jauh lebih dalam. Ketika orang itu melukai hati kita yang kedua, muncul lagi yang pertama itu. Makanya harus diselesaikan. Berapa kali loh Kak aku disakiti mertuaku. Sakit kali ku rasa. Berapa kali loh Inang aku disakiti menantuku. Berapa kali lo aku disakiti teman satu pelayananku. Sekarang dia lakukan lagi sama aku. Hati-hati, muncul lagi. Jadi harus diselesaikan dengan baik. Kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita dipulihkan. Jadi kalau ada pun muncul lagi, kita sudah lebih dewasa menanggapinya. Oh mungkin dianya karakternya yang belum berubah. Kalau aku udah bisa mengampuni dia. Urusan dialah dengan karakternya. Tapi aku mau semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Kan itu kan? Ya kalau orang gak mau berubah ya it's okay. Ini kan hidup kita ini vertikal ini. Semua harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Kalau orang yang tadi mau terus-terus kerjaannya menyakiti hati kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting aku Tuhan, ku jaga hatiku, ku jaga pikiranku, ku jaga perasaanku Tuhan. Aku tidak mau terluka lagi dengan segala pernyataan dan perbuatannya. Udah bisa lebih maju toh? Udah bisa lebih dewasa toh? Bisa lebih bebas kita, bisa lebih merdeka kita. Aku mau Tuhan melayani, aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau lebih sungguh lagi. Kan itu kemudian yang kelihatan. Jangan kita jadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik, yang kayaknya luar biasa, ya nyanyinya, doanya, tapi sebenarnya banyak sekali yang tersembunyi, yang belum terselesaikan.
Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bisa kita sembunyikan dari Tuhan? Nggak bisa. Ya, hidup ini vertikal, semuanya telanjang dan terbuka. Jangan kita sampai terperosok lebih jauh lagi. Akhirnya sama sekali udahlah, aku nggak datang lagi lah Ibu Maria. Maaf lah ya, sekarang lagi banyak urusan keluarga. Kayaknya kita jawabnya enteng kali ya, padahal Tuhan tahu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa orang lah ya yang dilayani. Karena luka hatinya sampai pergilah ke psikolog. Kalau ke psikolog pasti kan ada obatnya ya. Nah, ke psikiater ya. Psikiater sama ini dua-dua dijalani. Psikolog ini memberikan nasihat lah ini itu dan yang lain-lain. Tapi karena tidak selesai dia pergi ke psikiater, akhirnya makan obat lah. Kemudian ceritalah panjang lebar dari A sampai Z. Mau terbuka sama Tuhan, apa yang menjadi penyebab luka hatimu yang sangat dalam? Selesai kok. Ya, selesai. Bahkan ada satu orang terluka yang kedua kalinya. Sampai dia izin sama saya, Kak, izinkanlah aku Kak malam ini aja. Aku minum obat tidur ya Kak. Besok enggak lagi. No. Ini udah malam, ini udah jam 11. Kalau kamu masih meyakini bahwa Yesus masih lebih berkuasa dari obatmu itu, jangan minum. Sambil nangis Kak, doakanlah kalau gitu Kak. Berdoalah kami. Besok paginya ditanya, kayak mana Dek tadi malam? Puji Tuhan Kak, enak tidur. Saudara, Tuhan memulihkan. Tuhan menyembuhkan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi kan bisa butuh waktu ya. Mungkin kalau mertuanya itu memang kasar, belum mau bertobat, ya harus butuh waktulah. Ingat, jangan mata kita tertuju kepada dia, tapi mata kita harus tertuju kepada diri kita sendiri. Artinya kita yang sedang mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita bisa lebih sabar, supaya kita bisa lebih mengasihi dia, supaya kita bisa lebih terbeban untuk mendoakannya, supaya kita bisa menginjili dia. Lihat diri kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita kan seringkali gitu kan, kalau ada masalah orangnya yang kita lihat. Memang gitu dia itu orangnya, terusnya itu kerjanya. Lupa kita kalau itu bagian dari cara Tuhan mau membentuk kita. Supaya kita jangan samalah dari 3 tahun lalu yang gak sabar, 2 tahun yang lalu gak sabar, setahun yang lalu gak sabar, sebulan lalu gak sabar, sampai hari ini gak sabar. Kapan menangnya? Gak jadi-jadilah menang. Gitu kan? Padahal salah satu segi buah roh apa? Kesabaran. Coba tulis itu di Alkitab kita itu, di depan. 9 segi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana yang belum? Iya kan? Ini nang ini di depan udah langsung penguasaan diri, aku belum. Tapi kalau nggak diingatkan, memang kita sedang proses ke sana. Tapi jangan prosesnya itu tidak melakukan apapun untuk melakukan perubahan, kan gitu kan. Pengen berkenan gak sih sama Tuhan? Pengen dong, kalau pengen berjuanglah, gak ada yang otomatis. Ya. Saya senang selalu baca tulisan-tulisan Paulus. Berjuanglah, berusahalah, waspadalah. Dia pun gak langsung jadi berubah 100%, ada perjuangan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun luka di hati kita, apapun penyebabnya, percayalah kalau kita datang kepada Kristus, semuanya bisa dipulihkan. Supaya kita memulai sesuatu yang baru dengan lebih merdeka untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk maju bertumbuh di dalam Tuhan. Kesimpulan, pemulihan hati yang terluka
atau pemulihan kehidupan rohani kita karena karya Kristus, itu sangat mempengaruhi kemajuan kualitas rohani kita untuk semakin maju dalam pelayanan dan memberkati banyak orang melalui seluruh aspek hidup kita. Pola bicara, pola perilaku, pola berpikir, pola menangkap sesuatu, ya, semuanya harus bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa.